Saya senang sekali pada malam yang penuh berkah ini melihat semangat dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekian. Hujan itu tidak menghalangi kita untuk mendapatkan rahmat Allah, tetapi itu adalah tantangan, rintangan, sehingga kita alhamdulillah tetap berada di majlis ilmu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita penting belajar? Sama-sama belajar. Kenapa? Nabi saja dalam surat Toha berdoa, Rabbi zidni ilman. Masya Allah. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Nabi Muhammad. Apalagi kita semua. Nabi Muhammad selalu berdoa supaya mendapatkan tambahan ilmu. Selalu menunggu Jibril, menunggu wahyu. Kapan lagi datang ini Jibril? Kapan lagi diadakan Allah ini? Dan seterusnya. Kenapa? Baru-baru kemarin ada saja pengurus masjid kemarin yang sudah mendapatkan sumbangan mimbar lebih besar kapan dari mimbar ini. Tetapi ada 1-2 jamaahnya tolak. Padahal sudah dilunasi nih masjid baru. Kemudian pengurus itu mengatakan, kenapa ditolak? Bapak, ini mimbar ada atapnya, bid'ah. Gara-gara mimbar lebih besar, lebih mewah daripada ini, mimbar baru. Ya, saya tadi melihat mimbar ini, saya ingat kemarin, sudah sampai 24 jam, baru-baru saya dengar. Ditolak mimbar itu gara-gara ada atapnya. Nabi katanya mimbarnya dulu tidak ada atapnya. Kalau begitu, kalau ada mimbar yang ada atapnya sekarang bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Kalau begitu masjid ini jangan juga kasih atap. Masjidnya Nabi waktu membangun masjid di Madinah bagaimana? Di Kuba bagaimana? Masjid pertama yang dibangun. Tidak ada atapnya. Sekarang ini kalau tidak ada atapnya kehujanan maki. Masya Allah, ya kan? Masya Allah. Kalau di Arab cocoki, jarang sekali hujan, cocoki, ya kan? Di Madinah lagi dilihat tidak ada atapnya, tetapi bisa terbuka, tertutup. Beda kalau di Mekah memang tidak ada kan? Oleh karena itu pentingnya kita menelaah bagaimana itu agama Islam dengan baik dan bijaksana ya. Alhamdulillah. Walhasil singkat cerita masjid baru itu menerimalah sumbangan mimbar itu. Saya langsung teringat kalau nato lagi ini kasih ke Babus Salam bisa aja. Kalau nato lagi ke sini nih ada itu masjid di sini, rajin di sini jamaahnya di sini, lebih baik di sini nih. Mau jadi terima aja kalau mimbar besar baru ada atapnya, mau jadi terima pakai tua. Masya Allah kan, apalagi gratis kan? Iya masya Allah. Untung alhamdulillah di akhir pembicaraan ketua dan sekretaris takmirnya alhamdulillah menerima sumbangan tersebut. Karena itu juga adalah keikhlasan dari jamaah. Kasihan kalau ada orang menyumbang ditolak. Harusnya berpahala. Sehingga ditolak tidak jadi, ya kan? Harusnya ditolak, harusnya dapat pahala atas sedekahnya, infaknya, sehingga kalau ditolak berarti tidak jadi, terputus langsung, ya, dan seterusnya. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah, terima kasih kalau kita masih semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum saya lebih lanjut, sebentar kata hikmah kita ini akan dilengkapi dengan pendapat-pendapat dari Nabi, ulama dan terutama sahabat-sahabat sebagai syarah penjelasan dari Al-Hikam ini. Kemudian kemarin saya teringat ada sebuah pertanyaan dari jamaah tentang bagaimana itu niat, ya, bagaimana itu niat secara umum. Niat itu sesuatu yang jarang dibicarakan dulu pada masa Nabi, jarang diucapkan, ya. Tetapi Nabi sepakat, sahabat juga dan ulama juga sepakat di mana letaknya niat dalam hati, ya kan? Oke.
Nabi hanya mengatakan innamal a'malu binniyati. Niat itu dengan amal itu dengan niat. Teknisnya ulama itu beda pendapat. Ada yang mengatakan pas ketika kita beramal berniat. Ada juga sebelumnya. Ada juga jauh sebelumnya. Apa maksudnya? Ketika kita sudah berada di rumah, sudah berwudu di rumah, sudah pakaian lengkap, ambil sejadah menuju masjid, ulama pertama itu juga niat, ya kan? Ketika kita sudah berada di masjid, terbetik dalam hati kita mau sholat, itu juga niat. Tetapi kita rata-rata mungkin niatnya itu pas ketika kita takbiratul ihram, langsung kita berniat. Nah, cuma saya lihat teknis ketika kita bertakbir itu dua macam, di masjid ini atau di masjid lain dan secara umum. Ada takbirnya pendek, ada takbirnya panjang. Panjang sekali, Allah, panjang sekali, ya kan? Ada juga pendek. Yang takbirnya pendek itu disebabkan dua. Sebelum dia lemparkan takbir sudah berniat. Tapi ada juga takbir pendek berniat ketika itu tapi dengan cara yang pendek. Ada juga takbir yang panjang, di situ niatnya nak baca semua. Kalau kita kasih bahasa Indonesia, usolli, saya berniat salat apa tadi? Salat maghrib 3 rakaat sebagai makmum menghadap kiblat karena Allah Taala. Panjang sekali, malampe lapui, tahu kan? Nah, sekarang kita pelajari niat yang paling ringkas, ya, niat paling ringkas cukup menyebutkan kalau salat wajib ini, salat wajib cukup menyebutkan jenis salat wajib itu. Ya, jenis salat wajib itu dan teknis pelaksanaannya, apakah makmuman, apakah adaan, itu saja cukup dua. Cukup menyebutkan jenis salatnya dengan apa tadi? Dengan apakah kita makmuman, apakah kita adaan, atau mau juga ada namanya kemarin kita pelajari ada namanya kodoan atau iadatan. Nah, nanti kita pelajari ini. Apa maksudnya? Kenapa tidak perlu panjang, Ustaz? Saya salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, apalagi sebagai makmum adaan, panjang sekali kan? Oke, ini yang lengkap sekalinya. Tetapi syarat minimal ketika kita berniat itu tadi apa? Jenis ibadah atau salat fardu kita dengan teknisnya, adaan, makmuman atau apa ya? Oke. Saya mau jelaskan dulu sedikit sebelum kita lanjut tentang niat. Misalkan kita berniat salat maghrib, kenapa tidak wajib mengatakan 3 rakaat? Ya kan? Boleh mengatakan 3 rakaat? Boleh. Makanya kita biasa takbir tak panjang. Saya salat maghrib, ya kan? Oke. Saya ini sudah jarang mengucapkan yang 3 rakaat. Kenapa? Kalau standar fikih misalkan fikul manhaji karya salah satu ulama dari Asy-Syafi'iyah itu mengatakan begini. Kalau kita sholat maghrib misalkan, kenapa tidak wajib mengucapkan 3 rakaat? Ya, tapi boleh ya. Tetapi tidak mesti. Karena tidak ada di dunia ini sholat maghrib selain 3 rakaat. Ya, apa maksudnya? Pasti nih, pasti. Jadi kalau kita bilang maghribi, berapa itu? Anak kecil lagi tahu berapa itu maghribi? 3, tak tahu. Subuh berapa? Pasti 2. Adakah salat maghrib 2 rakaat? Tidak ada. Adakah salat maghrib 4 rakaat? Tidak ada. Berarti kalau bilang ke maghrib pasti nih 3 rakaat. Ya, oke. Menghadap kiblat. Kenapa tadi dikatakan tidak mesti, tetapi boleh juga kalau disebut, kasih lengkap boleh. Kenapa dikatakan tidak mesti menghadap diucapkan menghadap kiblat? Pertama, tubuh kita menghadap kiblat. Berarti jasmani ini sudah berkata. Yang kedua, adakah sholat juga sama kasusnya? Adakah sholat yang tidak menghadap kiblat? Ada. Biar kita ketika di hutan, kita dulu cari tahu, di mana tadi terbit itu matahari, di mana barat, di mana, ya kan? Kecuali kita tidak tahu, ya menghadap dimanapun. Tapi secara umum, adakah sholat kalau kita tahu itu tidak menghadap kiblat?
Kita sudah tahu barat di sini, kiblat di sini, kita sengaja menghadap ke utara, ke timur dan seterusnya. Beda juga dengan dulu saudara-saudara kita ada namanya Suriname atau Suriname. Apa? Suriname ya, yang dibawa dulu oleh penjajah Belanda. Itu rata-rata orang Jawa, sehingga mereka itu jago bahasa Jawa. Kemudian dibawa ke luar negeri, rata-rata orang Jawa berada di belahan bumi yang lain. Awal-awalnya dulu Islam di sana, dia menghadap ke barat ke barat. Jadi anggaplah dia daerah Eropa dekat dengan Belanda di sana. Harusnya mungkin kalau ke kiblat itu menghadap ke timur ya, mungkin ya ke timur. Jadi dia tetap ke barat. Kenapa? Dulu ulama tak dulu di pesantren, ya kan, di Jawa waktu tak di Indonesia, nah bilang kalau sholat menghadap ke barat, cocoki. Kalau di Indonesia menghadap ke barat. Yang paling tepat adalah sholat bukan ke baratnya, kiblatnya ya, kiblatnya. Oke. Maka ketika kita berpindah daerah, berarti beda lagi, bukan baratnya, di mana kiblat berada. Nah kita kembali, adakah sholat sunnah, sholat jenazah, sholat maghrib yang tidak menghadap kiblat? Pasti menghadap kiblat. Karena pasti, tak usah. Jadi bisa diucapkan, bisa juga tidak wajib istilahnya, sunnah. Ya, oke. Kemudian kita tidak makmuman itu wajib, jamaah. Makmuman, kalau mengucapkan makmuman itu wajib. Kenapa? Beda kalau adaan sendiri tidak wajib. Misalkan ini, kita terlambat, macet di sana, kita baru datang di rumah, selesai jam 8, selesai orang sholat. Maka apa boleh buat? Kita cari di rumah, tidak ada jamaah, sudah semua sholat keluarga kita sendiri kemudian kita mau sholat, biar kita tidak bilang saya sholat ini sendiri. Pasti kalau kalian tak di situ, pasti sendiri, ya kan? Pasti sendiri. Imam, ada Pak Imam juga di sini. Jadi imam tidak wajib mengatakan imaman lillahi ta'ala, tidak wajib. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib itu kecuali sholat Jumat, imamnya itu harus mengatakan imaman lillahi ta'ala. Tetapi imam coba sendiri di depan, kita semua 50 orang di belakangnya. Apa yang namanya itu kalau bukan imam? Apa namanya kalau bukan imam? Ya kan, pasti imam di situ. Masa dia sendiri di depan namanya makmum? Masa dia sendiri di belakang, baru kita 50 di belakangnya, adaan sendiri orang munfarid sendiri Tidak kan? Pasti imam. Jadi pasti imamang. Jadi biar tidak terlalu panjang. Allah. Kalau mau panjang boleh. Kalau mau versi pendeknya boleh. Ya, imaman. Beda kalau makmuman bapak-bapak ibu-ibu. Harus diucapkan makmuman dalam hati atau berlisan boleh. Kita sholat 50 orang ini, ibu-ibu juga di belakang, itu ada dua pilihan. Mau makmuman, jadi. Mau tidak mau makmuman, jadi juga. Jadi. Ya kan? Jadi. Jadi kalau kita jamaah di sini, makmuman boleh. Tapi kalau mau sekedar ikut-ikutan jadi. Saya pernah satu kali ini sholat di sebuah tempat publik di sana, di luar sana. Ketika itu sholat berjamaah, di awal saya lihat mencurigakan. Kenapa? Imamnya itu mohon maaf jangkiski. Jadi pas kita takbir saja kelihatan sedikit ininya. Saya prediksi nih. Kalau ruku tak angka, kacinikan nih. Kalau sujud tak angka, kelihatan nih. Ya kan? Prediksi. Sudah. Maka ketika itu walaupun seakan-akan ini ya, saya ikut juga. Allah berlaku. Saya ikut aja gerakannya. Tetapi niat saya bukan makmuman. Ya. Kita ini kasihan kalau berada di tempat umum tidak pakai songkok, pakai topi, apalagi topinya dikasih di belakang, ya kan? Kan sunnahnya Imam Syafi'i itu kalau kita sholat menutup kepala. Kalau orang Arab bagaimana menutup kepalanya? Pakai surban. Kita orang Indonesia bagaimana menutup kepalanya? Ya pakai songkok misalkan, kopiah.
Kalau kita jalan-jalan kemudian pakai topi, apa boleh buat? Tidak pakai songkok, ya topi kita kasih ke belakang, ya kan? Siapa kira-kira mau kasih jadi imam ini? Anak muda, anak ama. Rata-rata di tempat publik, mohon maaf, orang yang ditunjuk jadi imam melihat penampilan. Oh ini tahu, pakai anu tahu, pakai songkok haji tahu, pakaiannya begini tahu. Mohon maaf, ada tahu anuna di sini. Oh iya, imam ki, gitu kan? Dan seterusnya. Oleh karena itu, ya secara umum memang begitu manusia melihat penampilan pada mulanya ya. Itu. Jadi saya ulang, makmuman itu tidak wajib kita ucapkan. Ya, makmuman itu wajib. Tetapi kalau imaman kecuali Jumat itu boleh. Apa artinya bapak-bapak, ibu-ibu? Ini perkara niat sebenarnya perkara baru, tapi tidak boleh kita pandang enteng. Ya. Itu sholat dinamakan begini, misalkan sholat sunat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, apalagi yang bisa kita biasa lakukan, isyraq. Sebenarnya dulu belum dijelaskan Nabi. Sholat sunat tahiyatul masjid, wudu, itu ulama yang kasih nama itu. Ya kan? Kenapa ada isyraq? Oh, kata-kata hadis itu ada kata isyraq, ada kata syuruk, ada kata terbitnya matahari. Makanya sholat sunat terbit matahari. Makanya dikarenakan isyraq atau syuruk. Oh, ulama kasih nama berdasarkan hadis itu. Tetapi siapa kasih nama? Jangan sholat sampai di masjid, sampai sholat sunnah. Siapa kasih nama itu tahiyatul masjid? Nabi tidak. Nabi hanya kalau sampai di masjid, sholat dulu untuk menghormati masjid. Nah, karena Nabi mengatakan sholat kemudian untuk menghormati masjid, ulama ibu istilah sholat penghormatan masjid. Bahasa Arabnya apa? Tahiyatul masjid. Nah, kan? Jadi ini pentingnya kita belajar ketika Nabi bersabda, kemudian yang meneruskan dan menurunkan itu sabda-sabda Rasul, itu adalah ulama-ulama kita, pendeta kita. Ya, kita lanjut. Kemarin kita sudah sampai hikmah yang mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan perintah-perintah dari Allah, maka kita wa min hadratihi qariban. Makanya hendak kita langsung menghadirkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berkata, jadi siapa itu Ali? Ali itu adalah sahabat Rasul, sepupu satu kalinya Nabi, apalagi menantunya Nabi, ya kan? Dan Ali juga itu adalah kuncinya ilmu. Jadi bukan berarti gara-gara di kitab ini yang kita hari ini jelaskan tentang Ali, ini ustaz Syiah. Tidak boleh begitu. Jadi kalau sedikit-sedikit kita Ali Syiah, tidak. Kita kan mengakui juga Khulafaur Rasyidin, dan Khulafaur Rasyidin yang keempat adalah namanya Ali, ya kan? Oke. Apa kata Ali? Ketika kita di hadapan Allah, lakukan yang terbaik. Ahsan, lakukan yang terbaik. Ketika kita di hadapan diri sendiri, anggap kita paling jelek. Dan ketika kita di hadapan manusia, maka kita anggap diri kita biasa-biasa saja. Ini menarik ini bapak-bapak, ibu-ibu. Tubuh ini satu, diri ini satu, ya. Tapi kalau di hadapan Allah, lakukan yang the best of the best, ahsan namanya, yang terbaik. Ya kan, ketika kita mulai wudu, sholat, zikir, beribadah, lakukan yang terbaik. Seakan-akan ini perlombaan, kita mau juara satu. Oke, paling terbaik. Kualitas, ya, kualitas. Tapi di hadapan diri sendiri, anggap diri kita paling hina, paling jelek. Tidak boleh dibalik jamaah, tidak boleh dibalik. Kalau kepada Allah yang jelekmu, kepada diri yang paling baik, menganggap diri paling baik. Kalau begini sombong ki. Ya. Dan kalau begini beribadah salah-salang, sembaran beribadah tak. Kata Ali, ingat, kalau kepada Allah lakukan yang the best, yang terbaik. Tapi kalau kita menghadap diri sendiri, saya ini paling jelek, paling hina ya Allah, iya kan? Padahal di satu sisi kita sudah melakukan terbaik untuk Allah.
Tapi jangan anggap itu sebagai kesombongan. Jangan anggap itu sebagai kesombongan. Kita sudah melakukan ini, berusaha khusyuk, berusaha berzikir. Ini sekarang kita sudah berusaha belajar, menjaga sholat kita, menghadiri majelis ilmu, ya kan? Suka sedekah, suka apa? Bagus itu, bagus. Kepada Allah lakukan yang paling baik. Tapi kepada diri ini ketika ditanya, bagaimana Maki Irham, bagaimana Ki Bapak ibadata dirita ini, tidak ada apa-apanya kodong ibadahku, ya kan? Ini kita ucapkan supaya kita tidak angkuh, tidak sombong. Oke? Dan yang terakhir kata Ali, kepada orang lain kita anggap biasa-biasa jadi rita. Karena ada juga orang itu kalau di hadapan orang lain mau sekali dihormati, ya kan? Mau dimuliakan, tidak mau dikasih begini, mau dipuji-puji, mau disanjung. Ada tuh orang begitu. Maka kita anggap biasa saja, menganggap diri kita biasa ji. Biasa, siapa kita? Yang bicara sekarang tidak ada bedanya dengan yang mendengar. Tidak ada. Mata atas sama, telinga atas sama, apa bedanya? Ya kan? Tidak ada bedanya. Tidak boleh yang mengatakan yang berceramah lebih pintar daripada diceramai. Tidak. Kalau ada ustaz bilang begitu, maka ustaz itu yang pertama diceramai. Ya, tidak boleh. Maka saya sering di sini jamaah ketika beberapa menit atau beberapa saat sebelum melangkahkan ke masjid ini, saya harus perbaiki niat dulu, ya kan? Jelek naji kalau bilang menangis kak dulu baru berceramah, jelek naji, ya kan? Kenapa? Weh, saya mau ceramai. Pertama, rata-rata yang di hadapan saya ini kasihan, tahu-tahu tak melebiri semua, senior kita, orang-orang tua kita, ya kan? Satu-satu yang tidak ini, biasa sampai sini anak buah biasa. Rezeki siapa kan? Siapa di sini? Itu jika kapan 1-2 orang dia mungkin lebih muda usianya daripada kami. Selebihnya ini haji berapa kali, ibu-ibu, bapak-bapak lebih banyak. Dan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin lebih menjaga sholatnya daripada kami. Kami paling-paling kalau duhur asar tidak di masjid, di musola kantor jadi. Ya, walaupun kita di musola ya kita juga harus berusaha untuk berjamaah. Kalaupun ketinggalan apa boleh buat, kita panggil 1-2 orang atau apa. Ya, sekali-sekali juga kita kodong sendiri jadi sholat, padahal kita ya sengaja tidak sengaja dan seterusnya. Apa kan lebih bagus mungkin sholat daripada kita. Ya, tetapi kita berusaha bapak-bapak ibu-ibu, kita berusaha di hadapan Allah kita ahsan. Kita lakukan yang paling baik. Kemudian jangan sombong terhadap apa yang kita lakukan terbaik. Masih sedikit anuku, masih kurang kasihan, masih hina ini, masih sedikit, ya kan? Masih mau ditambah ini. Nah, itu. Dan di hadapan masyarakat ya kita anggap diri kita biasa-biasa ji. Ya, biasa-biasa ji. Saya ketika berada di kantor-kantor, saya tidak boleh menganggap cleaning service itu lebih mulia. Saya lebih mulia daripada cleaning service, tidak boleh. Ketika kita berkendara ada kasih yang mohon maaf, payabo, ya kan, payabo. Bahkan ada orang gila biasa kita berkendara, ada orang peminta-minta, bahkan ada juga kasih cat tubuhnya itu sampai warna silver, warna abu-abu, ya kan? Sesana orang cari uang itu, masya Allah. Kita tidak boleh mengatakan orang hina ini, siapa suruh kok apa? Tidak, sama aja ki. Iya kan? Saya punya hati, dia punya hati. Saya punya roh, dia punya roh. Saya punya akal, dia. Itu sama-sama aja ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Ya kan? Makanya kata hikmah ini sangat penting kita pegangi. Sidang jamaah yang saya muliakan, sebelum kita melanjutkan, saya harus akui bahwa semua sahabat itu ada keutamaan masing-masing, ya. Tapi salah satu ciri khas dari Ali bin Abi Thalib adalah digelar sebagai kunci ilmu. Apa maksud kunci ilmu? Semua ilmu-ilmu Nabi, bisa dikatakan semua ilmu-ilmu Nabi itu sudah naterima Ali, naterima. Ya. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Rupa-rupa itu sahabat, berupa-rupa. Bahkan di sebuah kasus
Umar saja dengan kecerdasannya lebih senior daripada Ali. Di sebuah kasus ketika Umar mentok sebuah masalah, satu dia cari. Ketika Nabi sudah berpulang kepada Allah, satu dia cari. Mana itu sahabatku? Mana itu adiknya Rasul, saudaranya Rasul? Ya kan biasa orang kalau bagus sepupu dianggap saudara. Anaknya Rasul sekaligus anaknya karena menantunya ini Rasul. Ya, Ali bin Abi Thalib. Maka dulu tanya maka minta petunjuk dulu sama Ali. Bayangkan Umar ini, Umar. Ya, saya teringat Umar itu pernah Ali bin Abi Thalib itu pernah mengucapkan sebuah kata yang kasih pusing sahabat. Kata hikmah. Terkadang begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini kita belajar kata-kata hikmah, kata-kata hikam. Termasuk kata Ali. Katanya Ali ini, kata mutiranya Ali bisa membingungkan kita. Di satu sisi membingungkan, di satu sisi mungkin ini bisa kita pahami atau terlalu berat. Nah, apa perkataannya Ali? Sahabatku, saudaraku, aku diberikan 4 karung ilmu oleh Nabi. Jadi ini diibaratkan 4 karung. Jadi pangisengan Ali itu 4 karung. Ya, oke. Yang kubagi-bagi itu 2 karung ji. Ketika ceramah di hadapan kita semua, ya kan banyak orang, 2 karung ji sahabat, ku bagi-bagi saudaraku, 2 karung ji. Kemudian Ali ditanya, kenapa kita sembunyikan ilmu? Di satu sisi Nabi pernah bersabda, siapa yang punya ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka dia akan dikekang. Ya kan? Dibakar di api neraka. Ya, sudah ada tempatnya di neraka. Bayangkan menyembunyikan ilmu. Ali, kenapa engkau menyembunyikan ilmu? Tapi Ali juga pernah mendengar dari Rasul. Ali, ini 2 ilmu yang lain jangan sembarang kasih. Kalau engkau sembarang kasih, Anda juga bisa dapat neraka. Bagaimana itu kalau begitu? Saya ulang. Di satu sisi Nabi pernah bersabda, yang menyembunyikan ilmu hati-hati. Oke? Tetapi Ali ada juga ilmu tertentu, kalau engkau sembarang kasih, hati-hati juga. Jadi kalau begitu bagaimana? Ada konsumsi publik, ada konsumsi khusus. Ya. Jadi kesimpulannya 2 karung ini Ali bagi-bagi. Ini yang sampai secara umum, ada hadisnya, ada riwayatnya, tertulis di kitab sebahagian dan seterusnya. Tetapi ada juga 2 karung ilmunya Ali yang berasal dari Rasul, otentik dari Rasul, otentik, asli, ya, dari Rasul. Ia tidak sembarang kasih kepada khalayak, tidak sembarang. Tidak boleh begitu Ali, kasih juga, kasih juga. Apa kata Ali? Tidak saudaraku. Kalau ini 2 karung sembarang saya kasih, Anda menganggap saya kafir. Anda menganggap saya ahli maksiat. Anda menganggap saya musyrik. Anda menganggap saya aliran neraka, aliran sesat. Kenapa kita anggap begitu? Karena kita belum paham. Dengan ini 2 ilmu, ilmu tinggi, ilmu akselerasi, ilmu peningkatan. Jadi ini 2 karung, dasar-dasar nama rom, dasar-dasar. Lumayan ini, lumayan. Ya. Kalau mau lagi ditingkatkan, kalau mau ditingkatkan, ini 2 karung yang disembunyi atau hanya dikasih Ali bagi orang-orang yang layak. Nah, ini nih kita cari biasa. Kira-kira yang mana itu? Yang mana itu 2 karung yang ilmu coko-coko, ilmu-ilmu yang tersembunyi, ya kan? Tidak bisa juga sembarang, tidak bisa juga sembarang. Kalau sembarang, kita bisa salah paham. Kita bisa salah paham. Saya berikan contoh. Kita berikan satu contoh. Ada pendapat-pendapat ulama-ulama ini spiritual, kata-kata hikmah itu yang berbunyi begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kalau kita paham, alhamdulillah. Kalau kita tidak paham, bisa mengatakan, musyrik itu, kafir itu. Saya berikan contoh banyak. Satu dulu. Kalau kita bisa cerna ini, saya lanjut. Tapi kalau kita tidak, saya stop hari ini. Berarti besok-besok kita berbicara 2 karung yang lain saja. Ya kan? Ya, lumayan ini kita belajar tak sedikit-sedikit. Apa itu? Ada kata hikmah yang berbunyi, al-abidu wal ma'budu wahidun.
Yang menyembah dan yang disembah satu. Ya kan? Mungkin sebahagian dari bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar kata hikmah begitu, ya. Yang menyembah, yang disembah satu. Kenapa bisa? Yang menyembah kita, oke? Yang disembah siapa? Allah. Masa satu? Masa satu? Kita tadi sholatnya apa? Lillahi ta'ala. Allahu Akbar, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Iya kan? Kalau satu bagaimana? Yang satu itu cuma Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah itu cuma satu. Ya kan? Berarti harusnya dua. Harusnya dua ini kalau begini. Yang menyembah dengan disembah dua. Bukan satu. Kalau satu berarti sama aja dong. Sama aja. Iya. Masa kita juga Allah? Jadi kita Allah sholat. Kita juga Allah yang disolati. Begitukah? Begitu. Kalau kita salah bagaimana nih penjelasannya begitu? Ya. Al-abidu wal ma'budu wahidun. Baik yang menyembah maupun yang disembah satu. Oke. Minggu lalu sebenarnya saya mau membeli minuman kopi minggu lalu, tapi mungkin lupa tadi dan hujan-hujan tadi. Saya ingin ibaratkan ini. Misalkan ini di tangan saya bapak-bapak, ibu-ibu, kopi, ya, air kopi, ya. Kopi yang dalam bentuk di botol, ya, tinggal diminum. Oke. Ketika kita minum ini kopi, apa yang kita rasakan? Oke. Ada kopi, Ustaz, saya minum, bagus. Tapi kalau saya bilang tidak, ada juga airnya, ya kan? Ada juga airnya. Masa biji kopi atau serbuk kopi saja? Ada juga airnya. Kalau serbuknya lain lagi tuh, kan serbuk kopi seperti gula atau biji kopi. Oke. Tapi bisa juga katakan, susu juga ini, karena kopi susu. Oke. Bisa juga saya katakan tidak, gula aren ini, gula aren. Nyak golana manis ki gula aren. Kopi susu gula aren. Ya kan, lengkap sekali ini. Kalau begitu jelaskan kepada saya. Jadi yang saya minum ini apa bapak-bapak? Apakah yang saya minum air putih? Apakah yang saya minum kopi? Apakah yang saya minum susu? Apakah yang saya minum gula aren atau gula putih? Apa jawabannya kalau begitu? Wih, panjang tadi. Kopi susu gula aren. Air daya tidak sih? Air kopi susu gula aren, ada semua nih, ya kan? Air, kopi, susu, gula aren, semuanya menjadi apa? Satu. Semuanya jadi satu. Tidak bisa kita bedakan. Mama parekan saya karena kopi pagi-pagi kan biasa kan, bapak, mama aji, mama bikin dulu kopi. Jadi apa biasa kita bikin biji kopi, serbuk kopi pae. Kan dia ambilkan dulu kopi, biji kopi. Itu kan dibikin ngangi suamita. Iya kan? Marami atau nanu maki, iya kan? Ya kan? Itu pun kalau cuma air dengan kopi, ya tidak semua kan kita suka namanya. Kopling, kopi leleng, ya kan? Tidak semua orang kita kopi leleng. Biasa kasih juga gula, kasih juga susu, ya kan? Bercampur nih baru diminum. Apa yang minum suamita? Susu. Apa yang minum suamita? Kopi, ya kan? Begitu pula juga ketika dikatakan Allah, ya, dan makhluknya, yang sholat, yang disolati, yang menyembah dengan yang disembah, satu kesatuan. Jadi bukan artinya satu berarti kita Tuhan tongki, tidak. Ini banyak penafsirannya, ini banyak. Ya, yang paling mudah adalah karena satu jalur ki, maka dianggap ini satu kesatuan. Saya berikan contoh yang paling mudah. Kita punya di sini Kang di Borong ini di sini Kang, di sini banyak biasa pandai-pandai besi, pandai emas, pandai perak, padede, ya kan? Oke. Kita di sini kasih masuk misalkan besi, mau buat pisau kasih masuk besi, ya. Luruskan saya Ustaz kalau saya salah, ya. Misalkan kita masuk di api, biasa kasih masuk, ya, emas atau perak atau besi kasih masuk api, ya. Ini misalkan besi, kemudian kita kasih masuk di api yang panas.
Kemudian kita kasih keluar. Jadi sebelumnya ini apa? Besi, ya kan? Besi. Besi itu warna hitam, warna coklat-coklat, abu-abu. Kemudian kita kasih masuk di api yang berapa derajat? Lebih daripada 100 derajat. Dikasih keluar. Api ini sudah warna merah. Pertanyaannya, bisakah kita bedakan yang mana besi, yang mana api? Bisakah kita bedakan yang mana besi dengan yang mana api? Melebur nih, melebur. Berarti kalau begitu ini satu, ya kan? Tapi ketika sebelumnya ini besi, ini sebelumnya besi. Ini adalah kumpulan api mendidih yang panas. Ketika berlebur satu di dalam, apalagi di dalam ini ada apinya, ada besinya, ya kan, terbakar di sini. Bisakah kita membedakan yang mana besi, yang mana api? Ya kan? Nah, kita sekarang di sini, Allah sekarang di sana. Ketika kita sholat, harusnya kita mengingat Allah. Pikiran kita harus mengingat Allah. Kolbu kita kepada Allah, harusnya kepada Allah, menyatu. Kalau begitu, itulah salah satu makna kata hikmah dari sekian banyak tafsirannya. Yang beribadah dengan yang diibadahi, yang sholat dengan yang disolati, satu, ya kan? Satu kesatuan, lurus, ya kan? Nah, bukan berarti kita juga Allah, kita juga Tuhan. Kalau begitu musyrik dong. Jadi kalau begitu saya Tuhan, Allah Tuhan, berarti dua dong Tuhan, ya kan? Bagaimana? Kalau ada di sini sudah paham, alhamdulillah. Kalau masih sedikit, alhamdulillah. Kalau belum juga, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sini, sebelum kita lebih lanjut, ada pertanyaan 1 menit 2 menit sebelum kita memasuki waktu sholat isya. Adakah yang ingin bertanya? Ibu-ibu, iya Kang, ada, iya, ada, ya siapa? Ada atau tidak ada? Dia satu. Tidak ada ji. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tadi kita kembali. Berarti ada yang khusus, ada yang umum, dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh berpuas diri terhadap ilmu Allah. Ilmu Allah itu banyak sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang tertulis, ada yang mungkin tertulis tetapi tidak dibaca, ya kan? Ada yang biasa tertulis tetapi tidak diperhatikan, atau bahkan tertulis lain maknanya, dan seterusnya. Untuk itu, sebagai kesimpulan dari majelis ilmu kita yang singkat ini, yang insyaallah penuh berkah ini, yang pertama, ilmu Allah itu luas sekali. Mintalah ilmu Allah, mintalah tambahan ilmu Allah, karena Allah saja yang maha pintar, ya. Satu. Kemudian yang kedua, kita tadi belajar kata hikmah. Kepada Allah kita harus lakukan yang ahsan, yang berkualitas. Saya jelaskan 1-2 menit dulu sebelum saya lanjutkan atau saya tutup. Dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, baik itu ada banyak kosakatanya atau banyak istilahnya. Ya, yang pertama itu birru. Birru itu artinya baik, makanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Khair baik juga. Khair baik. Tapi ada bedanya. Kenapa di dalam surat Tabarak misalkan, "Ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Itu tadi, ahsan, yang terbaik. Hasan, ahsan, dan nanti terambil dari kata ihsan. Apa bedanya dengan khair? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau khair itu adalah kebaikan yang nampak, yang jelas, yang konkret. Dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan, in taraka khairanil wasiyah. Bagi orang yang sudah mau meninggal atau sakit-sakitan atau dirinya, ya kan, sudah berapa hari, berapa bulan mami, itu boleh dia meninggalkan khair, kebaikan kepada keluarganya, meninggalkan kebaikan. Apa maksudnya meninggalkan kebaikan?
Salah satu tafsirannya jumhur ulama mengatakan kebaikan yang dimaksud adalah harta. Harta kan nampak. Nah, ambil mi motor kah kau nah? Ini ambil mi anuah, mobil kah? Ini ambil mi empang misalkan. Ikan nampak. Kenapa itu harta dikatakan kebaikan? Nah, harta ini bisa kita gunakan untuk kebaikan. Motor kita ke masjid, mobil juga kita bisa bantu orang kalau ada antar pengantin, antar apa, dan seterusnya. Kebaikan. Kebaikan apa itu khair? Kebaikan yang nampak. Kalau bir itu adalah birrun, bukan bir botol, lain tongi, ya. Itu kan bukan kebaikan. Birrun itu birrul walidain, kebaikan artinya kebaikan yang luas, seperti daratan, barrun, namanya barrun, kebaikan yang luas. Kepada orang tua, kebaikan kita harus luas. Jadi walaupun orang tua kita mohon maaf, nasakiti atau dulu pernah dibuang, pernah dicuekin, Ustaz, itu orang tua aku dulu nabuang nggak di sini. Sekarang baru mau diperhatikan, misalkan baru minta ini. Ingat, itu orang tua tak. Bagaimanapun kita harus luas kebaikannya kepada orang tua, ya kan? Kita terus berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana? Karena Nabi kan pernah bersabda, anta wa maluka, kamu dan semua hartamu itu untuk orang tuamu, milik orang tuamu. Jadi sekarang siapa orang kaya di sini? Siapa di sini banyak hartanya? Kalau begini hadis, berarti diri kita dan semua harta itu sebenarnya miliknya orang tua, ya kan? Oke, kita lanjut. Itu namanya barru, karena saking berbuat baiknya orang tua, karena kan darahnya di semua kita pinjam, ya kan? Kita gunakan sekarang orang tua kita ini. Kemudian yang terakhir hasan. Hasan itu ahsan artinya kebaikan kualitas. Maka kita hari ini berbicara bukan kualitas, bukan kebaikan yang banyak. Bagus juga kalau banyak kebaikan tetapi ilmu spiritual itu mengajarkan kita kebaikan yang berkualitas, ya, berkualitas, berbobot, ya kan? 1 kilo emas, 1 kilo batu kerikil, sama-sama 1 kilo, ya kan? Ya, yang mana lebih mahal, lebih berkualitas? 1 kilo emas, ya kan? Sama-sama kita 2 rakaat. Sebentar maghrib, isya sama-sama 4 rakaat. Kalau begitu, walaupun sama-sama 4 rakaat, yang mana yang ahsan, yang mana yang berkualitas, ya? Maka kita berusaha kepada Allah, belajar kitab ini, kita berusaha bukan semata-mata memperbanyak ibadah. Bagus berbanyak ibadah, tetapi yang paling utama dulu kualitasnya dikasih bagus, baru ditambah lagi perbanyaknya lagi, ya kan? Jadi kasih seiring ini, perbanyaknya jalan, kualitasnya jalan. Itulah pelajaran kata hikmah yang sebenarnya. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.